Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba membagikan informasi tentang bagaimana uh, s- cara untuk mempercepat kinerja komputer, ya, atau uh, komputer tersebut bisa berupa PC atau personal komputer atau bisa berupa laptop. Nah, cara yang akan saya gunakan ini sebenarnya sudah sering mungkin dijelaskan di video-video lainnya di YouTube, ya. Cuman ini saya coba buktikan saja secara langsung apakah dengan mengganti part atau hardware ini apakah bisa mempercepat kinerja komputer sesuai dengan info yang ada. Nah, cara yang digunakan, ya, yaitu dengan cara mengganti hard disk atau tempat penyimpanan datanya. Hard disk di laptop itu kita ganti menggunakan SSD, ya, atau solid state drive, ya. Jadi kalau itu kan menurut info kalau hard disk dan SD itu untuk kecepatan baca dan tulisnya itu sangat berbeda jauh, ya. Makanya kita akan coba praktekkan. Jadi mungkin saja ini nanti bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang akan mengupgrade laptopnya dari hard disk ke SSD, ya. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Apakah benar setelah mengupgrade ke SSD akan mempercepat kinerja komputer? Nah, untuk SSD yang kita gunakan kali ini menggunakan SSD SATA, ya. SSD sendiri kan macam-macam, ada SSD NVMe dan sebagainya. Kita gunakan SSD SATA, ya, dari brandnya Pioneer. Pioneer ini sebenarnya salah satu brand yang biasanya berhubungan dengan musik, mungkin ya, player musik misalkan, ya, audio dan video di player musik misalkan di mobil dan sebagainya itu menggunakan Pioneer. Tapi selain itu setelah dicek di websitenya Pioneer stripiot.com itu di sana ternyata banyak juga perangkat-perangkat komputer yang bisa digunakan atau kita gunakan di laptop atau perangkat komputer kita. Nah, salah satunya diantaranya di sini ada SSD, ya. Mulai dari SSD internal, SSD eksternal, terus ada juga Blu-ray, DVD, dan USB Type-C kabel. Nah, ini SSD yang kita gunakan APS SL3N ukurannya 512 GB, ya. Ini termasuk internal SSD, ya. Konektornya udah SATA 3 SSD, ya. Garansinya 3 tahun WPG. Oke. Ini kemasannya untuk yang 512 GB. Sebenarnya yang ukuran lain juga sama aja sih untuk kemasannya. Nah, ini contoh dari kecepatannya, ya. SATA 3 6 GB per detik, ya. Ya, ini ukurannya, ya. Ini ukurannya 100 mm kali 70 mm kali 7, tingginya 7 mm, beratnya kurang lebih 35 gram, ya. Dibuatnya di Cina, tapi sebenarnya Pioneer itu brand dari Jepang, ya. Brand dari Jepang. Nah, ini Pioneer Corporation, ya. Oke. Nah, itu websitenya pioneer-iot.com. Nah, seperti ini, ya, pioneer-iot.com dengan garansi 3 tahun dari WPG. Oke, kita unboxing saja apa isi dari box dari Pioneer SSD internal ini, ya. Oke. Nah, ini isi dari perangkat SSD merek Pioneer, ya. Nah, jadi isinya sebenarnya cuman ini aja, ya, untuk SSD aja. Jadi tidak ada buku petunjuk, tidak ada berkas-berkas atau buku kitab-kitab yang lain. Jadi di sini hanya SSD-nya saja dipakai casing plastik, ya.
Nanti di sini ada stiker garansi WPG ya. Ini manufakturnya November 2020 ya, 512 GB. Nah, ini solid state drive Pioneer Corporation Jepang ya, Jepang. Dibuatnya di Cina. Ya, jadi ini casingnya masih menggunakan plastik. Seperti ini ya. Nah, ini tampilan yang lainnya. Nah, di sini ada brand Pioneer-nya, yang lubang-lubang itu nanti untuk untuk mengencangkan ke casing nanti atau ke mainboard ya. Lubangnya nanti untuk itu ya. Tapi tidak dikasih di pembelian, tidak ada ya. Untuk baut dan sebagainya tidak ada. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mengetes saja dulu, misalkan si perangkat SSD ini sudah bekerja dengan baik atau enggak ya, kita bisa memasukkan SSD ini ya, SSD internal ini dimasukkan ke enclosure SSD to USB yang kayak gini ya. Enclosure kayak gini bisa kita masukkan ya, karena konektornya sama dengan harddisk 2,5 in ya, karena ini ukurannya SSD ukuran 2,5 inch, bisa kita masukkan ke enclosure seperti ini. Jadi kita bisa buat SSD ini menjadi SSD eksternal sebenarnya ya, bisa juga seperti itu ya. Kita coba aja untuk mengetesnya. Nah, karena ini tidak langsung terdeteksi, maka untuk mengecek perangkat SSD yang kita masukkan menggunakan enclosure yang tadi, apakah terbaca atau tidak di sistemnya Windows ya, caranya di Windows Explorer ada di PC itu klik kanan, pilih manage ya. Nah, nanti setelah di klik manage itu, nah akan muncul tampilan seperti ini ya. Di satunya sudah terdeteksi seperti ini ya. Ukurannya sudah terdeteksi, jadi 512 GB, yang terbacanya hanya 476 ya, karena memang seperti itu ya. Jadi kalau kita beli harddisk, beli flashdisk itu tidak akan, misalkan beli flashdisk 16 GB ya, tidak akan full 16 GB terbacanya ya, karena itu akan dipakai untuk sistem juga ya. Makanya 512 GB ini tidak terbaca 512 GB, jadi hanya 476,94 GB. Nah, di sini kita pilih, kita harus memilih apakah si SSD ini menggunakan partisi style yang mana. Ada dua pilihan biasanya kalau menggunakan Windows, ada MBR atau Master Boot Record, ada GPT atau GUID Partition Table. Bedanya apa? Kalau misalkan di MBR itu biasanya si partisinya itu maksimal hanya 4 partisi ya. Kalau GPT itu kalau kita membuat partisi itu bisa sampai 128 partisi primer ya. Makanya lebih baik kita format atau kita style partitionnya kita pilih yang GPT. GPT ini biasanya sudah support dari versi Windows XP 64 bit ya. Jadi sudah bisa menggunakan GPT. Nah, setelah itu silakan pilih GPT lalu klik OK. Nah, nanti langsung akan terbaca di di sini kan di software SS partition itu kan masih belum terbaca ya. Makanya di sini kita setelah di partisi stylenya kita rubah, lalu kita kasih drive letter ya. Jadi si SSD-nya kita kasih huruf ya, kalau bahasa mudahnya huruf, atau di sini drive letter kita gunakan drive yang tidak dipakai aja, misalkan drive F ya, kita format ya. Ininya default saja, file sistemnya gunakannya NTFS ya, lalu next dan finish. Nanti secara otomatis si SSD ini sudah terbaca di Windows Explorer. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi ada new volume F. Nah, ini kita bisa mengisi data atau file di sini.
Nah, selanjutnya karena misalkan kita kita guna SSD ini kita gunakan untuk upgrade atau kita gunakan untuk mempercepat kinerja komputer, maka si SSD tadi kita cloning ya dari sistem atau laptop yang kita buat. Jadi maksudnya gini, supaya nanti kita tidak perlu install ulang ya saat kita mengganti harddisk kita dengan SSD ya, si SSD kita itu perlu di-clone ya atau di-copy semua file-file yang ada di harddisk ya ke SSD. Nah, caranya bisa menggunakan software ini, Asus To Do Backup, atau misalkan bisa pakai Aome juga bisa, yang gratis saja. Ini sebenarnya berbayar tapi bisa untuk clone bisa gratis ya, Asus To Do Backup. Jadi ini kita kita copy semua atau clone semua drive yang ada di harddisk ke SSD. Ya, caranya di sini diklik menu clone. Nah, nanti di sini langkah pertama kita pilih source harddisknya, sumbernya yang mau kita copy apa, jangan sampai kebalik ya. Harddisk 0 berarti harddisk yang ada di laptop kita sekarang ya, yang sudah ada partisinya, drive C, drive D, termasuk partisi recovery dari Windows dan sebagainya. Lalu selanjutnya diklik next. Nah, selanjutnya setelah di next itu kita pilih harddisk target. Nah, jadi kita mau mengklonnya itu ke tempat yang mana atau ke area yang mana ya, kita pilihnya ke yang tadi SSD ya, karena di sini terbacanya harddisk tidak masalah karena ini mungkin dari programnya masih seperti itu. Jadi pilih yang harddisk yang tadi, yang SSD yang tadi yang 476,94 GB ya. Lalu di next. Nah, sebelumnya karena ini kita mengklon menggunakan dari harddisk ke SSD, baiknya dalam pengaturan clone-nya itu sebelum dilakukan proses cloning, baiknya disetting di sini di Asus To Do Backup-nya itu di advanced option itu harus di checklist atau dicentang pilihan optimize for SSD ya. Lalu di next, selanjutnya akan diklik proceed ya, atau kita proses. Nah, kurang lebih ini lumayan lama ya. Ini saya coba kurang lebih ada 6 jaman ya untuk mengcopy atau mengklon harddisk 512 GB ya. Sebenarnya sih kalau yang sumbernya itu bukan 512, ada 500 GB ya. 500 GB. Nah, ada notifikasi dulu ya. Jadi clone will permanently wipe out all data on the target disk. Jadi cloning ini akan menghapus semua data yang ada di target harddisk atau di SSD yang tadi ya, karena memang tidak ada datanya, nggak apa-apa, diabaikan aja. Apakah mau di-clone ya continue saja. Ya, lumayan cukup lama untuk cloningnya, jadi jangan ditunggu ya, lumayan agak lama. Oke, selanjutnya setelah kita cloning harddisk ya sampai dengan selesai, maka selanjutnya kita coba cek dulu sih sebenarnya berapa sih kecepatan baca dan tulis sebuah harddisk yang ada di laptop ini yang kita gunakan sekarang menggunakan software ini, Crystal Diskmark ya, versi 8. Kita coba klik all ya, semua tahapan kita coba berapa sih kecepatannya ya. Sebenarnya di sini di Crystal Diskmark itu sebenarnya di sequence-nya itu bisa kita rubah. Kalau mau cepat untuk pengecekannya, sequence-nya jangan 5, ini 1 aja cukup. Lalu ukuran filenya jangan sampai 1 GB, yang terkecil aja bisa juga nggak apa-apa. Jadi tidak, pas pengetesan kita itu tidak terlalu lama ya. Nah, biasanya untuk ukuran harddisk laptop ya standar lah ya, yang kita gunakan sekarang ini, kecepatan baca tulisnya itu tidak akan sampai ratusan megabyte ya.
Jadi rata-rata puluhan megabyte ya, seperti di sini contohnya hanya kurang lebih 59,61 megabyte per detik ya untuk membaca tulisannya, membaca data atau menulis datanya. Kita coba lihat berapa hasilnya. Oke, kita percepatannya. Ini ya untuk kecepatan baca tulisnya seperti ini ya. 59, kita ambil poin yang atas saja, 59,61 untuk membaca data, dan untuk menulis data 85,78 megabyte per detik ya. Jadi tidak sampai 100 megabyte per detik. Nah, tadi ada yang kelewat. Sebenarnya untuk SSD yang tadi kita gunakan, SSD SATA itu maksimalnya itu kalau sudah dipasang itu 500 megabyte per detik ya. Jadi bisa 500 megabyte per detik ya kalau yang SSD yang tadi kita gunakan, SSD Pioneer. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui ini ya, kita langsung bongkar saja si harddisknya yang kita sudah tidak kita gunakan ya, kita bongkar saja. Nah, ini laptop yang kita gunakan, laptopnya merek Asus, ini Asus X202E tahun 2013 ya. Jadi lumayan cukup lama. Jadi apakah dengan mengganti dengan SSD apakah bisa mempercepat kinerja komputernya? Kita buka casingnya dulu ya, seperti biasa. Oke, selanjutnya setelah dibongkar seperti ini hasilnya. Jadi ini biasa bagian baterainya ini ya, ini prosesor dengan coolernya seperti sebelah sini. Nah, di sini adalah tempat menyimpan harddisk 2,5 inch yang nanti kita bongkar dan lepaskan, lalu kita ganti dengan SSD. Nah, di sini sebenarnya sudah ada baut-baut yang menempel ya, jadi nanti kita bisa pakai juga untuk baut di SSD. Nah, seperti ini ya. Jadi ini mereknya itu merek Hitachi ya, Hitachi ukurannya 500 GB ya. Ya. Oke, ininya udah SATA 3 ya, SATA 3 dan seterusnya. Tahun pembuatannya November 2012 ya. Nah, selanjutnya SSD-nya sudah kita masukkan kita ganti ya ke casingnya ya. Jadi sudah kita masukkan dan siap dipasang di laptop yang tadi sudah kita bongkar. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah diganti seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita coba cek ya menggunakan Crystal Diskmark ya. Jadi ini saat kita memasang itu lalu kita nyalakan laptop ya, jadi tidak perlu setting-setting apa lagi, atau mungkin hanya bisa yang di setting itu tidak ada sebenarnya. Kalau bukan nyeting ya, sebenarnya mengecek saja misalkan di BIOS apakah SSD-nya terdetek atau enggak ya, bisa aja masuk ke BIOS ya. Tapi tidak masuk ke BIOS juga kalau tidak ada masalah dalam bongkar pasang tadi SSD, maka bisa langsung di boot saja nanti biar otomatis masuk ke Windows. Nah, ini ya, jadi sudah terbaca di Crystal Disk Info ya. Health statusnya good, temperaturnya 48 derajat Celcius ya. Ini tipenya yang tadi APS SL3N 512 GB ya. Oke. Oke, selanjutnya kita coba cek kecepatan read dan write-nya. Apakah sudah segini saja dipercepat. Nah, setelah dicek ya, kita ambil poin yang atasnya aja, bahwa setelah dicek kecepatan baca dan kecepatan tulisnya itu hanya 323 sekian ya, sama 352 sekian. Nah, kok bisa berbeda dengan yang ada di tulisan di casing yang tadi itu kan up to-nya sampai 500 MB per detik ya. Tapi di sini setelah dicek dan setelah kita pasang ke laptop hanya 323 dan 300-an ya. Berbeda ya dengan yang di infokan di
spesifikasi SSD Pioneer tersebut. Tapi sebenarnya walaupun berbeda, di sini sudah ada peningkatan performa yang cukup jauh dari yang sebelumnya. Dari harddisk itu tidak sampai 100 mega. Nah, di sini sudah sampai 352 megabyte per detik ya. Oke, jadi sudah ada peningkatan, tapi kenapa kok tidak sampai full 500 atau 400 lah minimal megabyte per detik? Nah, sebenarnya ada alasannya ya. Nah, di sini kita coba menggunakan software HDTune ya. HDTune bisa yang pro atau yang biasa. Yang biasa aja kita cukup download lalu instalasi seperti biasa ya. Oke. HDTune di sini sebenarnya untuk mengecek perangkat hardware yang kita gunakan di laptop apakah menggunakan SATA tipe berapa. Tadi kan dijelaskan bahwa si SSD yang kita gunakan ini sudah menggunakan SATA versi 3 ya. Nah, setelah dicek ternyata di laptop yang ini yang kita gunakan untuk upgrade itu masih menggunakan SATA 2. Nah, makanya hasil kecepatan read sama write-nya itu tidak bisa mengikuti spesifikasi maksimal dari dari SSD yang diharapkan ya. Sebenarnya kan harusnya sampai 500 mega, tapi ini hanya 300 megabyte per detik. Oke. Jadi sebelumnya, jadi kalau misalkan ingin mengupgrade dari harddisk ke SSD itu silakan baiknya dicek apakah SATA-nya sudah SATA 3 atau belum. Nah, tapi sebenarnya walaupun ini masih SATA 2, sebenarnya sudah ada peningkatan yang cukup jauh daripada menggunakan harddisk ya. Contohnya yang sekarang kita gunakan untuk video recording ini sebenarnya sudah menggunakan SSD dan sangat jauh sekali performanya dari harddisk ya. Nah, ini SATA 2. Ya, jadi masih menggunakan konektornya SATA 2. Jadi konektor yang ada di mainboard di laptopnya. Oke, sebentar saya cek lagi. Oke, informasi yang lainnya misalkan untuk mengenai SSD ini, sebenarnya di SSD itu ada yang namanya TBW ya. TBW itu terabyte written, jadi berapa maksimal si SSD itu bisa dibaca dan ditulis oleh data itu ada ya. Jadi termasuk yang bisa menentukan umur dari sebuah SSD juga ya. Nah, setelah saya cek ini di websitenya Pioneer itu ada kurang lebih 360 terabyte ya. Jadi ya lumayan cukup besar. Jadi setiap makin besar ukuran SSD-nya berarti makin besar ukuran TBW-nya. Oke, paling itu saja untuk berbagi informasi yang saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi rujukan misalkan rekan-rekan semua yang akan mau mengupgrade dari harddisk ke SSD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.